penataan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswi dari Universitas Syah Kuala dari Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Industri. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kelompok kami pada mata kuliah Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Zakia Masurah STMT. So, enjoy the video! Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang dampak negatif penataan kota terhadap banjir dan pola alir air hujan saat musim penghujan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mengenal apa itu penataan ruang. Istilah penataan ruang pasti tidak asing dengan kita. Nah, sebenarnya apa sih penataan ruang itu? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1991, penataan ruang adalah perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan sebagai pertanian, dengan susunan fungsi sebagai tempat pemukiman perkotaan, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, serta distribusi pelayanan jasa pemerintah. Nah, agar wilayah kota menjadi teratur, pemerintah perlu merencanakan dengan matang-matang tata ruang kota, agar tidak melahirkan masalah baru di kehidupan masyarakat. Nah, masalah yang sering muncul di kehidupan masyarakat akibat penataan ruang dan kota adalah banjir. Nah, kok bisa sih? Dan apa hubungan banjir dengan penataan ruang dan kota? Simak penjelasannya. Sebenarnya, apa sih definisi dari banjir itu? Nah, definisi dari banjir itu sendiri adalah di mana keadaan suatu daerah yang tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir sendiri itu bisa diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Tetapi terkadang banjir juga dapat datang secara tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa sering kita sebut dengan banjir bandang. Banjir dan penataan ruang wilayah merupakan dua hal yang berkaitan erat. Apabila ruang wilayah disanakan baik dan benar, maka tidak akan terjadi banjir. Saat musim hujan, ancaman banjir seringkali membayangi kota-kota besar seperti Jakarta, Manado, Bandung yang ada di Indonesia. Namun, tata ruang wilayah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan air yang baik akan menimbulkan dampak merugikan yang dapat mengancam kegiatan manusia. Nah, itu dia hubungan antara banjir dan penataan kota. Selanjutnya, gimana sih penataan kota yang tidak memiliki alir air hujan yang baik sehingga sering menimbulkan banjir? Tonton video berikutnya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan penataan ruang dalam kota dengan pola air hujan. Jadi hubungannya adalah jika penataan ruang dalam kota tidak sesuai dengan pola air hujan, maka dalam kota tersebut akan mengalami bencana banjir. Disebabkan karena tidak memiliki drainase yang sesuai dengan pola tata ruang. Penataan kota yang baik juga harus memiliki pola alir air hujan yang baik juga, agar saat musim penghujan, kota tidak terendam oleh banjir. Nah, bagaimana sih penataan kota yang baik agar terhindar dari banjir? Simak videonya ya. Selanjutnya yaitu penataan kota yang baik agar terhindar dari banjir. Penataan kota yang baik agar terhindar dari banjir dapat dilakukan di mana pemerintah wajib menata ulang ruang wilayah dan menciptakan lingkungan yang ramah sumber air secara berkelanjutan. Yang kedua, dari pemerintah pusat melakukan audit kesesuaian dengan tata ruang dalam lingkup provinsi yang mana telah diamanatkan dalam peraturan presiden. Yang ketiga, pemerintah pusat menyusun dan melaporkan hasil audit insentif maupun disinsentif untuk kawasan yang sesuai atau tidak sesuai dengan tata ruang. Yang keempat, Pemda harus melakukan penertiban dan penindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar tata ruang. Apabila diperlukan, maka bisa dilakukan relokasi dan sebagainya untuk segera dilakukan guna menjaga keseimbangan. Yang kelima yaitu Pemda perlu melakukan rekayasa sosial kepada masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan kawasan daerah konservasi sumber air, di mana perilaku buruk masyarakat yang biasanya membuang sampah di sungai atau membuang limbah di sungai dapat berangsur-angsur atau bisa jadi menghilangkan kebiasaan buruk mereka tersebut. Nah, jadi untuk kesimpulan daripada video kami kali ini ialah
Perencanaan tata ruang yang tidak seimbang dengan alam dan upaya konservasi air menjadi salah satu penyebab terjadinya banyak bencana di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Selain mendapatkan dampak dari banjir, masyarakat juga merasakan krisis air atau kekurangan air yang diakibatkan oleh pembangunan yang merusak sumber daya mata air dan alur berjalannya air atau pola alir air. Hal ini diperparah dengan tidak adanya pengendalian terkait dengan penindakan terhadap pemanfaatan lahan untuk kegiatan pembangunan yang ada di sekitar sungai, telaga, situ, dan sejenisnya. Nah, ini dia video dari kami. Kami harap video kami dapat mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif penataan ruang kota terhadap banjir dan pola alir air hujan saat musim penghujan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun penyampaian materi. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.